Thumma al-mabhathul khamis. Ini kedua ya, part 2 atau bagian 2 dari video pembelajaran ini. Ma'rifatul mu'talif wal mukhtalif. Mengenal perawi yang ada kesamaan nama, kesamaan julukan, tetapi berbeda ya, berbeda sosoknya, berbeda pengucapannya. Kita masuk langsung ke definisi atau pengertian istilah. Istilahan al-mu'talif wal mukhtalif an tattafiqa al-asma'u wal alqabu awil kuna awil ansabu khattan wa takhtalifu lafdhan. Para perawi yang ada kesamaan nama, ya ada kesamaan nama perawi, ada kesamaan alqab. Alqab itu jamak daripada laqab, jam'u laqab, ya. Kullu wasfin dalla ala madhin atau dhammin, ya. Setiap sifat yang disematkan kepada perawi, baik yang bersifat pujian atau sanjungan. Al-Faruq misalnya, ya. Saifullah al-Maslul, As-Siddiq, itu namanya laqab. Awil kuna, al-kuna jam'u al-kunyah. Al-kunyah itu kullu ismin nusiba ila ibnin aw abin aw ummin aw ila akhirih. Setiap nama yang dinisbatkan kepada ab, ibn, ibnatun gitu ya. Itu seperti itu. Awil ansabu, ya, nasab itu marga. Ya. Jadi kesamaan nama perawi, nama gelarnya, nama julukan ya, atau nama yang di kunyahnya atau marganya secara tulisan sama. Wa takhtalifu lafdhan, namun secara pengucapan, pelafalan itu berbeda. Contohnya amthilatuhu salamun, salam. Jadi secara tulisan itu mirip lah, hampir sama. Ya, akrab. Sin, lam, alif, mim. Sin, lam, alif, mim. Yang pertama mukhaffafah, tidak bertasydid. Yang kedua musyaddadah. Ya. Ba, contohnya miswar, mim, sin, waw, ra. Ini mim maksurah, ini mim mabmumah, musawwar. Al-Barraz, Al-Bazzar, miriplah dengan itu. Itu namanya al-mu'talif wal mukhtalif. Ada kesamaan tulisan perawi, nama namanya atau laqabnya, tetapi pengucapannya berbeda. Ya. Ini tidak harus dibahas ya, hal huwa dhabitun, ya. Apakah ada premnya gitu ya. Nggak usah kita bahas, kita lewat saja. Langsung ke faidahnya. Min fawaidihi takmunu fi tajannubil khata wa adim luqumi fihi. Di antaranya kita memungkinkan untuk menjauhi kesalahan dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Bahkan ada bukunya khusus Al-Mu'talif wal Mukhtalif, Lablughani bin Sa'id. Thumma al-mabhatsus sadis, bahasan yang ke-6, ma'rifatul mutasyabih. Sebenarnya materi-materinya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Wal murad bil mutasyabih, istilahan an tattafiqa asma'ur ruwat lafdhan wa khattan wa takhtalifu asma'ul aba'i lafdhan la khattan aw bil aksi. Mirip ya sekali lagi. Ada kesamaan nama perawi, baik penulisan atau pelafalan dan penulisan, tapi nama bapaknya berbeda secara pelafalan, ya, tetapi secara khat, secara tulisan sama, atau sebaliknya, nama perawinya sama, lafaz dan khatnya, nama ayahnya berbeda. Berbeda itu ada bisa berbeda tulisan, pelafalannya sama, atau berbeda pelafalan, tulisannya sama. Muhammad bin Uqil, ya ini sama ya, Muhammad bin Uqil, ini Muhammad bin Aqil, sama ya. Ya di sini yang berbeda adalah pelafalan nama ayahnya. Ini Uqil,
Ya, ini aqil. Sementara khotnya sama ain, qaf, ya, lam. Ya. Kemudian ini Syuraih ya Ibnu Nu'man, ya. Gitu. Syuraih Ibnu Nu'man. Ini Syuraih Ibnu Nu'man, ya. Atau sebaliknya ini kembali kepada eh, nama perawi juga. Perawi boleh jadi lafaz dan khotnya sama atau eh, lafaz tapi khotnya berbeda. Baik, berikutnya di antara manfaatnya fi dhabti asmi ruwat untuk memastikan nama perawi gitu ya. Wa adam iltibas fi nutqi biha sehingga tidak eh, tercampur ya atau tidak salah dalam pengucapan akan nama perawi tersebut. Wa adamil wuquf fi tashif wal lahm. Tidak wukuf bukan wukuf ya, tidak terjerembab terhadap kesalahan ya. Musahaf itu. Ini gak usah dibahas, kita lewat saja poin-poinnya saja. Thumma ma'rifatul muhmal. Al-muhmal ya, dalam bahasa kita itu yang diabaikan. Ya. Wastilahan an yarwi rawi an syakhsaini muttafiqaini fil ismi faqat au ma'asmil ab au nahwi dhalika wa lam yatamayyaza bima yakhussu kullu wahidin minhuma. Ya. Seorang perawi meriwayatkan dari dua orang, ya, dua sosok yang secara nama ya ada kesamaan ya, atau sama dari sisi nama. Au ma'asmil ab au nahwi zalika atau kesamaan dengan nama bapaknya. Sehingga tidak bisa dibedakan ya mana yang menjadi ciri khas dari masing-masing perawi tersebut. Nah, ini contohnya dalam berikutnya. Idza kana thiqatain ya ma waqa'a lil Bukhari min riwayatihi an Ahmad ya. Ahmad ini gak dinisbatkan Ahmad aja ya. Apakah Ahmad apa namanya Ahmad bin Soleh atau Ahmad bin Isa ya. Tidak masalah sih kalau keduanya sama-sama thiqah, tapi kalau salah satunya di antara yang dhaif ini masalah. Gitu ya. Sulaiman bin Daud wa Sulaiman bin Daud persis sama. Al-Khawlani. Tapi ini masalahnya satu thiqah, satu dhaif ya. Maka di sini harus dinisbatkan kepada nama daerahnya. Ini yang pertama Al-Khawlani, yang kedua Al-Yamami. Ya. Baik, ini definisi saja. Ini adalah latihan. Nah, silahkan sama antum dikerjakan masing-masing. Ya. Arifis sahabat, bima tu'raf sahabatus sahabat, ada sedikit sudah diajarkan di semester 1. Kemudian berikutnya ma'rifatul mubhamat. Hampir mirip ya dengan muhmal. Ya, al-muhmal kata diabaikan ya. Diabaikan nama marganya sehingga ada kemiripan, susah untuk membedakan. Al-mubham ini memang disamarkan gitu ya. Ta'rifuhu huwa man ubhima ismuhu fil matan aw wil isnad min ar-ruwat aw mimman lahu 'alaqatun bir riwayah. Orang yang disamarkan namanya dalam matan atau dalam sanad dari perawi atau dari orang yang ada kaitan dengan periwayatan. Ya. Orang yang disamarkan namanya. Di antara kenapa dipelajari materi ini min fawaidihi ya. In kan ibham fi sanad ma'rifatu rawi in kana thiqah atau dha'ifan. Jika di sana kita dengan mengenal ini, siapa sosok seseorang ini ya, kalau thiqah berarti kita bisa memutuskan bahwa hadis ini sahih. Jika rawi ini
orang yang lemah, maka kita bisa memutuskan bahwa status hadis tersebut adalah dhaif. Kemudian jika terjadi dalam matan, mengetahui siapa sih pelaku ya atau yang diceritakan dalam kisah tersebut. Ma'rifatu sahibul qissah aw sa'il hatta idza kana fil hadithi munaqabatan lahu arafna fadlahu. Kita mengenal ya jika yang disamarkan ini terletak pada matan hadis, kita bisa mengenal siapa pemilik kisah tersebut sehingga kita bisa mengetahui keutamaannya. Selanjutnya, kaifa yu'raf al-mubham, bagaimana cara mengetahui yang mubham, rawi yang disamarkan itu. Yu'rafu bi ahadi amrayn, bisa diketahui dengan salah satu di antara dua hal ini. Pertama, biwurudihi musamman fi ba'd riwayat al-ukhra. Karena ada versi riwayat lain di mana nama seseorang tersebut disebutkan. Ya. Ada versi lain yang namanya disebutkan. Ya. Yang kedua, bitansisi ahli siyar ala kathir minhu. Ada catatan atau keterangan dari ahli sejarah. Ya. Ini contohnya ya, contoh jenis-jenisnya. Misalkan rajulun imra'atun, hadis Ibn Abbas, anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kullu 'am. Hadar rajul huwa al-Aqra' ibn Habis. Ini kan mubham ini. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haji itu harus dilaksanakan setiap tahun? Setelah ditelaah, dikaji ternyata rajul ini adalah al-Aqra' ibn Habis. Atau al-ibn wal bint, ya. Contoh hadis Ummu Atiyah, ya, fi qasli bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in wa sidrin. Di hadis Ummu Atiyah tentang bagaimana Rasulullah memandikan jenazah putrinya dengan menggunakan air dan daun bidara, ya, daun bidara. Siapa anak Rasul putri Rasulullah tersebut? Ternyata Zainab radhiyallahu anha. Ini kan namanya mubham. Rajulan, bint, ammatun, ya kan? Ya, zaujah, zauj dan sebagainya. Silahkan dibaca sendiri. Ya, dibaca sendiri. Kemudian berikutnya ma'rifatul wahdan, mengetahui para perawi yang sendirian atau jarang meriwayatkan hadis, ya, atau jarang orang meriwayatkan hadis darinya. Jadi nggak dikenal, kurang dikenal. Ta'rifuhu humur ruwat alladzina lam yarwi an kulli wahidin minhum illa rawin wahidun. Adalah para perawi yang tidak ada meriwayatkan atau tidak ada yang mengambil hadis kecuali satu orang saja, sehingga kurang dikenal, ya. Nah, manfaatnya ma'rifatul majhul ain, ya. Warad riwayatu idza lam yakun sahabiyan. Kita bisa mengenal ya seseorang atau sosoknya apabila dia bukan sahabat, sehingga bisa memutus siapa sosok tersebut, apakah dia thiqah atau tidak. Nah, di kalangan sahabat ini ada Urwah bin Mudris, sehingga ini nggak ada yang meriwayatkan kecuali Sya'bi, ya, dan Musayyab. Min tabi'in Abul Usyara, ya. Tidak ada yang meriwayatkan dari beliau kecuali Hammad ibnu Salamah. Nah, yang terakhir ya materi kita hari ini, ma'rifatu man dzukira bi asma'in aw sifatin mukhtalifah. Orang yang dipanggil dengan beberapa nama, jadi namanya banyak, atau dengan sifat-sifat yang berbeda. Definisinya, ta'rifuhu huwa rawin wusifa bi asma'in aw alqabin aw kunan mukhtalifah min syakhsin wahidin aw min jama'atin. Adalah seorang perawi yang disifati atau dipanggil dengan nama-nama atau julukan-julukan atau kunyah-kunyah yang berbeda-beda dari satu orang atau dari banyakkan orang. Nah, contohnya Muhammad ibnu Sa'ib al-Kalbi. Sammahu ba'dhum, ada yang manggilnya Abu Nadar, Aba Nadar, ada yang manggilnya Hamad bin Sa'ib, ada yang manggilnya Aba Sa'id. Jadi padahal sosoknya satu orang saja, ya. Seorang yang banyak namanya.
min fawaidihi adamul